Udah habis dia ngisi liko, mentoring, dia langsung ke Pulau Gadung ya. Ke Pulau Gadung jam 9 malam sama jam 9 pagi suasananya tentu beda ya, mencekam. Ketika sudah sampai Pulau Gadung, dia naik bis ya, dia temukan satu posisi tempat duduk yang oke. Sip, di situ ada belakang, agak bisa nyender dikit, ini posisi enak nih. Dia duduk. Nah, ketika dia duduk, sudah mulai jam 10 malam, tiba-tiba masuk satu penumpang. Penumpangnya seperti ini. Rambut muncul, tidak gondrong, hitam ya, walaupun Firman juga lebih menantang, serem gitu ya. Tapi kayaknya lebih serem ini. Udah jalannya goyang sana, goyang sini. Dia lihat-lihat, si Firman dan ngeliatin. Waduh, cuman bangku aneh yang kosong nih satu nih. Dia ngeliatin tuh. Akhirnya dia menuju ke tempat Firman. Ya gitu aja. Maksudnya geser. Firman geser. Akhirnya benar dia duduk di situ. Firman yang sebelumnya ya dari pulang kantor, kemudian ngisi liko sampai jam 9 habis itu pergi ke Pulau Gadung, tentu lelah, ngantuk. Tapi begitu melihat yang duduk di sebelahnya seperti ini, entah kenapa tiba-tiba rasa kantuknya hilang. Waduh, jam tangan di kanan, pindah ke kiri ya, tiba-tiba bisa sulap ya, kanan pindah ke kiri. Yang lihat ke kiri, dompetnya sebelah kanan. Pindah ke kiri lagi tuh dompet ya. Semua yang berharga tiba-tiba berputar posisi pindah ke kiri. Ya, kenapa? Yang nender. Yang penting tidak dekat dengan si orang yang sebelah tadi. Orang cuma ngeliatin, ya. Sepanjang perjalanan menuju Tegal, Firman Tegal. Ngantuk itu tiba-tiba hilang. Dia ngeliatin aja. Nanti kalau tidur udah dipindah ke kiri sih, nanti diembat lagi. Dia ngeliatin. Ini orang juga kebetulan nggak tidur juga. Jadi pas Firman lihat gini, dia lihat juga, ya lagi gitu Pak. Jadi perjalanan yang seharusnya ya diliputi duka karena mau menjenguk ayah seperti apa, tiba-tiba berubah menjadi perjalanan yang penuh ketegangan. Sampai 1 jam ya, menjelang stasiun Tegal, bukan stasiun balapan Tegal, dan Firman rasanya mulai mengantuk, tapi dia masih takut dengan sebelahnya ini. Tiba-tiba yang sebelah ini mulai berbicara. Sentuh sedikit, colek dikit, Firman mulai kembali. Mas, jam berapa mas? Wah, ternyata bencong katanya. Firman, waduh, tau gitu tidur deh gitu ya. Jadi ternyata yang tampilan seram tadi itu hanya kamuflase untuk dia yang ternyata lemah gemulai. Jadi dari tadi dia ngeliatin Firman ternyata naksir gitu ya, bukannya ngeliatin mau dipalak apanya gitu kan. Lihat. Kenapa Firman bisa bertindak seperti itu? Karena dia punya asumsi di awal, orang yang tipe seperti ini pastilah orang jahat. Orang yang tipe seperti ini pastilah bisa berbuat jahat atau hendak ingin mengambil apa yang saya punya. Sehingga apa yang dia lakukan, mindset yang ada di pikiran itu merubah segalanya yang ada dalam adrenalin yang ada di tubuhnya. Yang tadi ngantuk jadi hilang. Yang tadinya santai jadi tegang. Semuanya itu berubah. Jadi apa yang ada di paradigma kita itu ternyata akan merubah sikap dan perilaku kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali dalam Al-Quran itu mengungkapkan, menyatakan hal-hal dalam Al-Quran sesuatu yang akan merubah cara kita berpikir. Di surat apa ya? Di surat An-Najm. Dia yang menciptakan pria dan wanita. Misalnya, dia yang menciptakan tawa dan tangis. Dia yang menciptakan siang dan malam. Dia yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Bukan kemiskinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kemiskinan itu identik dengan mindset negatif. Tapi kalau yang tadi laki, perempuan itu bukan ada hubungan dengan mindset positif negatif. Tapi ketika berbicara, dia yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi sebetulnya tidak ada kemiskinan. Yang ada adalah masalah cukup dan tidak cukup. Cukup dan tidak cukup itu berhubungan dengan mindset kita. Oke, berikutnya. Oh, ada tes sedikit deh. Ada kertas sama pulpen. Kita simulasi sedikit. Oke ya. Sediain kertas sama pulpen. Jangan nulis di Quran ya. Kertasnya Quran taruh. Ada, akhwatnya ada. Ikhwannya biasanya yang nggak ada ya. Ikhwan itu cerdas-cerdas, jadi nggak perlu dicatat, masuk aja. Kalau awat bawa kertas terus ya. Catatannya itu luar biasa.
Kalau ditanya Ikhwan yang dulu, kok nggak ada catatan likonya dari dulu materi? Oh dulu kan habis materi nggak bisa dibawa pulang, langsung telan. Jadi nggak ada semua, makanya pentelannya di otaknya. Ya, saya akan memberikan instruksi, tolong dikerjakan instruksi ini ya. Sudah siap semuanya? Oke ya, kita mulai ya. Tulislah secepat mungkin nama lengkap antum di atas kertas kosong dengan menggunakan tangan yang tidak biasa antum gunakan untuk menulis. Nama lengkap, ya apa sih kalau namanya kepanjangan ya? Siapa yang udah selesai duluan? Oh, paling belakang. Namanya siapa? Saya Datuluklu. Siapa? Datuluklu. Datuluklu. Lumayan panjang. Yang kedua yang udah selesai siapa? Siapa namanya? Rifri Hidayati. Rifri Hidayati. Udah susah. Itu susah tuh. Oke, selesai. Pertanyaan saya. Kira-kira antara antum menulis tangan yang biasa antum pakai menulis nama antum dengan yang tidak biasa, lebih cepat mana? Yang biasa ya. Kalau yang nggak biasa berarti antum punya potensi terpendam. Kalau Adi Warman Karim itu dia bisa nulis saking seimbangnya ya otaknya dia bisa nulis namanya dia pakai tangan kanan dan kiri dengan terbalik. Jadi kertasnya dibalik gitu. Nah, sebegini. Jadi kalau kita baca, kalau dia nerangin tangannya kanan kiri kita baca enak. Dibalik ya. Saking seimbangnya. Nah, oh ini jadinya ini ya. Nah, ini jadinya nggak pas. Nah, kita bisa karena biasa. Ya. Kenapa ya? Misalnya kita nggak kidal ya. Kenapa ketika kita menulis pakai tangan kiri kita menjadi sulit? Karena jelas, karena kita nggak biasa pakai tangan kiri kita. Sehingga ketika kita menggunakan tangan kiri kita untuk menulis, kita menjadi lama dan susah, berat sekali. Ya. Makanya kalau kita sudah terbiasa, maka kita akan menjadi bisa. Nah, kalau kita sudah bisa, kita akan sukarela mengerjakannya. Coba, saya nggak perintahkan Anda untuk nulis pakai tangan kanan. Saya cuma bilang, tulislah nama lengkap Anda dengan cepat. Ya. Antum sukarela aja kerjain pakai tangan kanan. Walaupun Anda nggak bilang, kerjakan pakai tangan yang biasa antum pakai. Tapi kenapa kalau yang tidak biasa harus saya sampaikan? Karena ada kaitannya antara biasa dengan tidak biasa. Nah, ketika kita sudah biasa, kita jadi bisa, maka kita akan mengerjakannya dengan penuh sukarela. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjadi biasa? Ini yang harus kita kerjakan. Paksa rela dulu. Ya, paksa rela, jangan sukarela lagi. Segala bentuk kebiasaan kita mulai dengan paksa rela. Kalau sudah kita paksa untuk rela, maka kita akan menjadi biasa. Kalau saya kasih tantangan, saya coba tulis nama lengkap antum dengan tangan kiri, misalnya Anda bukan kidal, selama 2 jam terus latihan. Kira-kira bisa nggak cepat lama-lama? Bisa. Kenapa? Antum sudah terbiasa. Lama-lama akan menjadi biasa. Sama dulu ketika kita pun belajar menulis pertama kali waktu anak-anak pun berat. Kenapa? Karena kita belum biasa menulis. Sehingga menulis itu menjadi tantangan yang berat buat anak-anak yang masih belum bisa menulis. Tapi begitu dia biasa menulis, dia menjadi bisa. Tanpa disuruh pun dia bisa menulis untuk diri sendiri, dia menjadi sudah sukarela. Nah, di sini saya akan mengenalkan yang namanya hukum tanam tuai, yang ini ada koneksinya nanti dengan Saksya Islamiyah. Apa itu hukum tanam tuai? Kalau Anda menanam pikiran, Anda akan menuai perbuatan. Anda tuai perbuatan, Anda akan menuai kebiasaan. Anda tanam kebiasaan, Anda akan menuai karakter. Anda tanam karakter, Anda akan menuai nasib Anda. Jadi ini. Jadi urutannya ketika kita mau menanamkan sebuah pembentukan karakter yang baru, kita mau menanamkan kebiasaan, dan akhirnya kita ingin menghasilkan nasib yang baik buat diri kita, itu semuanya ternyata dimulai dengan menanam pikiran yang positif. Menanam pikiran, kita akan menuai perbuatan. Tadi seperti tadi, ya, ketika di bis tadi, pikiran kita seperti itu, tindakan kita seperti apa? Gak mungkin kan kita punya pikiran, wah orang ini jahat, orang jahat. Assalamualaikum mas, wah ganteng sekali mas, sini masuk sama saya. Gak mungkin, pasti gak akan bertolak belakang. Apa yang kita tanam di pikiran kita, itu akan menghasilkan perbuatan kita.
Makanya kalau kita melihat seseorang itu berbuat seperti apa, seperti ini, seperti itu adalah hasil dari pikirannya. Kalau itu dari sudah mengakar menjadi kebiasaan, pasti itu karena pikiran yang ada di kepalanya itu terus. Sehingga perbuatan yang diulang adalah itu terus. Akhirnya menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Nah ini kalau kita mau membenahi seseorang berkarakter, membenahi orang, karakternya mau kita rubah, karakter yang sudah ada, dipermaknya dibalik aja sampai akhirnya kita merevisi yang namanya pikiran dia, pola pikir dia. Karena di sini ada yang jurusan psikologi nggak? Saya bukan psikolog, bukan orang psikologi. Ada yang jurusan psikologi nggak? Nggak ada. Enak kalau jadi kalau salah-salah lagi nggak ketahuan ya. Nah, kalau di psikologi itu ada yang namanya kita kalau antum kerja, antum akan melewati tes yang namanya House 3 Person Drawing Interpretation. Antum akan gambar rumah, antum akan gambar pohon, antum akan gambar rumah, pohon, orang. Nanti dari hasil gambar itu akan terlihat karakteristik antum semua. Karakter antum seperti apa? Bahkan akan melihat trauma-trauma masa lalu. Ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan pikiran kita. Kita nggak sadar kita gambar begitu, ternyata karakternya seperti itu. Contoh misalnya, dari gambar rumah, gitu. Kalau antum gambar rumah misalnya sini, saya bisa tahu kalau saya main ke rumah antum termasuk keluarga yang harmonis atau keluarga yang berantakan. Itu bisa kedetek. Dari gambar pohon, misalnya, Anda bisa tahu antum ini orang yang punya trauma masa lalu atau tidak. Anda kasih contoh misalnya gini, simpel. Di kantor Anda ada yang ngelamar jadi asisten di kantor Anda. Ini ketika dia gambar pohon, saya tanya, Anda punya trauma masa lalu? Enggak Pak, enggak ada. Ya jarak-jarak dekat aja lah, sekitar 6 sampai 8 bulan. Dia bilang, enggak Pak, coba ingat, harusnya ada nih. Kemudian dia ingat sesuatu. Ya, ini cuma 6 bulan. Tapi trauma dia itu ternyata mempengaruhi pola kerja dia sampai setahun berikutnya. Apa traumanya? Trauma dia adalah dia pernah kerja di perusahaan lawyer, sebuah perusahaan pengacara. Ketika dia presentasi, dia ngajak bosnya. Berarti kan bosnya yang tahu isi presentasinya. Ketika dia presentasinya jelek, dimaki-maki itu orang di depan klien. Kalau klien yang maki-maki wajar, ini bosnya sendiri yang maki-maki segala macam sampai akhirnya dia traumanya itu berdampak pada apa? Setiap kali dia diberi tugas untuk mengerjakan presentasi, dia bingung. Jangan-jangan ini salah, jangan-jangan saya akan dimarahin seperti itu, sehingga potensi terbaik yang dia miliki itu nggak keluar. Ya, kalau misalnya ketika dia diomelin tadi, kemudian dia berontak, artinya dia lawan, dia protes, maka dia tidak akan menjadi pemikiran yang mengendap di kepala. Tapi karena dia mengendap di kepala, dia akhirnya menjadi trauma psikologis. Ini berdampak pada masa depan kita. Apa yang kita alami hari ini, apa yang dialami oleh binaan-binaan kita hari ini, itu kalau di-trace pasti ada hubungannya dengan pengalaman masa lalu dia ketika dia kecil. Pasti ada. Ada binaan saya. Kalau sama anak laki itu, padahal Iwan, sama laki itu gak suka banget. Dia benci banget sama bapak-bapak yang benci banget. Pas saya lihat gambar, saya lihat, oh, kamu waktu umur 7 tahun ada masalah trauma apa? Dia bilang, oh, kok tahu Kak, kenapa? Iya Kak, saya pernah bercerai. Ibu saya sama bapak saya cerai karena bapaknya KDRT. Sejak saat itu dia benci sama bapaknya dan itu berimbas pada bencinya dia sama laki-laki. Makanya Ikhwan tapi demennya bergaulnya sama Ahwat gitu. Kayaknya ingin memproteksi Ahwat aja bawaannya gitu. Ya, kalau waktu demo pengennya di depan gitu kan. Menjagain Ahwat aja gitu. Tapi nggak mau jagain Ikhwan gitu. Karena dia punya apa? Punya pengalaman masa lalu yang membuat trauma dia, sehingga dia berperilaku seperti itu. Nah ini makanya pentingnya kita mengelola selalu yang namanya apa? Pikiran kita. Kalau kita punya masalah, jangan dipendam. Saya termasuk yang nggak setuju. Kalau sudah berumah tangga, jangan bawa masalah ke rumah. Nggak ada yang mencontohkan begitu. Yang jangan dibawa itu adalah emosi. Kalau masalah, bawa ke rumah. Coba Rasulullah SAW ketika di Gua Hira, dapat masalah nggak deh? SAW. Dapat wahyu, ketemu malaikat yang mendekat dirinya, ya makhluk gaib gitu ya. Itu masalah besar. Apakah sampai rumah? Kenapa Rasulullah? Enggak. Itu bisa bayangkan, bisa gila itu. Rasulullah bisa gila. Kenapa? Karena masalah yang dipendam tidak bisa dikeluarkan. Ini orang menjadi depresi. Depresi, dia menjadi berhalusinasi, dia menjadi schizophrenia. Schizophrenia dia menjadi gila.
Jadi kalau kita keseringan memendam masalah, nggak mengeluarkannya, ini sedikit demi sedikit kita memasuki tahapan gila. Jadi kalau punya anak kelak kemudian atau punya binaan, mereka bisa bercerita, itu sudah bagus. Menceritakan masalah. Artinya apa? Semua ini akan keluar dan itu akan menjadi potensi tidak menjadi trauma. Tadi kalau si orang tadi, karyawan saya bilang, oh kalau Anda pada saat itu bilang, kurang ajar, saya sudah presentasi kayak gitu, Anda maki-maki saya, emang Anda bisa berbuat lebih banyak? Saya berhenti saat ini juga, keluar. Dia nggak